Jadi ini kami adalah tim inventarisasi dan dokumentasi tentang kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Untuk kesempatan tahun ini rencananya kami masih terfokus pada kebudayaan Dayak Kanayan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kami ini bermacam-macam unsur yang ada dari organisasi pemuda Dayak Kalimantan Barat, ini Bung Erwin, ada ketua Baladat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, ada Bang Didi, ada pendeta Dayak, ada Bung Ali Pius dan saya sendiri. Dan ini sebetulnya salah satu misi dari kami semua sebagai orang-orang muda Dayak. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ali Pius, bahwa kelemahan orang Dayak ini adalah kelemahan dalam hal literasi. Nah, kami ingin menjawab tantangan itu, bahwa tahun 2020 orang Dayak harus menciptakan literasi. Semua bentuk kehidupan orang Dayak, baik itu seni, tradisi lisan, manuskrip, permainan rakyat, olahraga tradisional, seni, adat istiadat, sejarah, maupun pengetahuan tradisional, semua akan kami dokumentasikan, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk media visual seperti di akun YouTube ini. Nah, dan kami menyadari ini sangat berat. Bahkan pada jam ini sudah hampir jam 2, hampir jam 3 kami masih melakukan kerja-kerja seperti ini. Dan ini bukan pekerjaan untuk kami sendiri tentu saja. Ini adalah pekerjaan untuk keabadian Dayak. Sebagaimana slogan kami di Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Daya Abadi. Jadi ini adalah upaya kami untuk menciptakan bangsa Dayak yang abadi. Bagaimana bangsa Dayak yang abadi adalah bangsa Dayak yang tetap dikenal dan dipahami sepanjang segala zaman oleh seluruh masyarakat di dunia. Salah satunya dengan bentuk literasi berupa buku maupun audiovisual seperti yang teman-teman baca. Jadi kami yang beberapa orang saja ini penting adalah bagaimana kami menciptakan satu sistem literasi. Jadi acara tradisi ilmu kebal dan macam-macam itu adalah semacam bonus saja ya, Mbak Pendeta ya. Itu bonus dari pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, dan menurut kami itu adalah bagian dari tradisi yang satu ketika kami juga akan menulisnya, memvideokannya, sehingga harapannya nanti bisa juga jadi film ya. Film yang tidak terpisahkan dari seluruh agenda-agenda. Dan ini tentu misi besar dari kami, dari berbagai OKP yang ada di Kalimantan Barat, OKP Dayak, dan tentu saja kami memerlukan dukungan dari semua pihak, dan berharap kami harus tetap sehat, harus tetap semangat, sehingga misi ini berjalan sesuai dengan mimpi kami. Dan harapannya mimpi kami ini menular kepada seluruh anggota organisasi komunitas maupun OKP Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan kami sudah memulainya. Mari bagi kawan-kawan yang berminat untuk bergabung dengan tim kami silakan kumpulkan semua dokumen-dokumen, baik itu situs-situs keramat Dayak yang ada di daerah-daerah kawan-kawan, atau cerita-cerita rakyat, atau permainan-permainan tradisional, atau seni dan sebagainya. Silakan kawan-kawan rekam, tulis mimpi-mimpi kami, dan kami berharap mimpi-mimpi ini mimpi kecil dari kami ini, orang-orang kecil, bukan orang-orang hebat ini, kami ini orang-orang biasa. Mudah-mudahan mimpi ini menular kepada kita semua, kepada
para pejabat-pejabat Dayak yang di pemerintahan, kemudian pejabat-pejabat Dayak yang di politik, kemudian para pengusaha-pengusaha Dayak, dan ya pada intinya semua orang-orang Dayak mau terlibat bersama kami dalam rangka mendokumentasikan seluruh kehidupan orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan. Ini sebagian kecil saja. Kebetulan kami sudah memiliki lebih dari 200 tulisan, baik itu tentang adat istiadat, sejarah dan sebagainya, dan harapannya kami ke depan akan terus menggali cerita, mendapatkan semua material terkait dengan penyusunan buku dan video. Kami akan berkeliling mengajak teman-teman dari berbagai OKP dan komunitas Dayak, mengajak kembali turun ke kampung-kampung dalam kerangka mendokumentasikan seluruh kehidupan orang Dayak, baik dari itu budaya, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Dayak Abadi. Dayak Jaya, Dayak Abadi. Ini adalah Bung Erwin, spesialis. Beliau ini sekretaris tim identifikasi dan pendokumentasian kebudayaan Dayak. Ini Bang Didi. Halo, selamat malam. Beliau ini Selamat subuh. Udah selamat pagi orang nih. Pagi jam 3 lewat nih. Sebaling Ramus. Beliau ini aktivis kebudayaan Dayak. Nah, ini Pak Pendeta kita yang ganteng nih. Nah, ini pendeta Dayak. Antara Dayak dan Kristen sama saja. Beliau ini terkenal dengan memimpin doanya dengan cara Dayak. Betul. Nah, jadi beliau adalah salah satu juga anggota tim identifikasi dan pendokumentasian kebudayaan Dayak. Dan kami berharap tim ini tetap solid, tetap sehat, dan tetap bersemangat untuk mencapai misi kami bagaimana menciptakan manusia Dayak yang abadi. Harus. Ini peralatan sederhana kami, hanya menggunakan laptop yang jenis-jenis murahan, ada printer yang jenis-jenis murah, tapi ini pasti lebih baik daripada zaman dahulu menggunakan mesin tik, dan pasti lebih baik pada masa orang-orang Dayak sekian puluh tahun yang lalu tidak ada mesin tik, jadi tidak ada bisa menulis karena tidak ada alat tulis. Nah, sekarang syukur juga tim ini sudah dibekali dengan berbagai jenis teknologi, meskipun sangat sederhana dan harganya murah, tapi ini adalah perjuangan, dan ini perjuangan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk perjuangan kelompok kami yang kecil ini, tapi ini adalah perjuangan untuk seluruh bangsa Dayak yang ada di dunia. Apa saja yang sudah jadi? Kita menyusun kamus bahasa Banana. Baru ada, setelah kamus bahasa Banana ada sejarah tradisional upacara naik dangu. Dan juga ada sejarah tradisional juga ya, tentang kerajaan Ango Telaga. Baru itu ada tentang gesah. Ini tradisi lisan Dayak Kanayat. Ada juga di sini. Apa saja kalau yang gesah tadi? Ada gesah tentang apa? Tentang legenda Jaraya. Ada Karis Keramat Sadaniang, gesah pemulihan Pebayu, Balung Kurtu. Baru ada berapa 9-10 cerita di sini. Cerita pendek, cerita rakyat. Baru ada adat istiadat Bahu Mabat Tahun. Juga ada cerita adat istiadat kehidupan dan kematian. Ada juga cerita pengetahuan tradisional atau perantika tentang perbintangan tentang penanggalan Dayak. Ada juga olahraga tradisional tentang pangkak gasing.
dan ada juga salungan peribahasa Dayak Kanayat. Kalau yang satu yang sedang di print, Adat perkawinan, bagaimana proses perkawinan menurut adat Dayak Kanayat, dari awal sampai selesai upacara perkawinan dan beberapa hal terkait perkawinan. Ini hasil yang luar biasa ada beberapa lagi belum di print. oleh tim. Apa yang dah ditulis Bang Didi itu ada berapa Bang Didi? Silat, marga tradisional, ada pakar gasing, ada cangkal lele, Cangkal lele kan olahraga ya? Permainan. Permainan. Kemudian ada sumpit, Ada sumpit, lumbak, dan ngatapel. tapel. Itu masuk di dalam olahraga tradisional. Kalau cangkal lele itu masuk di dalam permainan rakyat. Ada 1000 halaman lah ini yang malam ini kita pilih. Ya, kira-kira misinya ini apa nih, Pak Lip nih? Misinya ya kita kembali ke bagaimana mendokumentasikan untuk mengabadikan peradaban Dayak supaya Dayak ini tercatat, Dayak ini bisa juga dikenang sampai nanti di misi akhir. Dan memang saya selama ini cuma secara lisan, tidak dibukukan, tidak dipatenkan, dan kita mau ini tertulis karena salah satu untuk memperkuat peradaban suku, salah satu suku itu adalah melalui tulisan. Kalau tanpa tulisan tentu kita tidak akan mampu untuk bagaimanapun untuk melestarikan adat budaya dan mewariskan sejarah-sejarah tentang salah satu suku itu, suku Dayak, tidak akan mampu. Kegagalan kita orang Dayak, kita tidak punya huruf Dayak, tidak punya tulisan khusus seperti Dayak. Mengapa orang-orang suku-suku lain seperti suku-suku Cungko, Cina, orang-orang daerah Arab ya. Arab itu kuat, mereka adat budayanya kuat. Karena apa? Karena tertulis. Bahasa mereka menjadi bahasa tulisan. Sejarah mereka ditulis. Kenapa Yahudi kuat? Karena tertulis. Nah, kita sebenarnya tidak jauh beda, otak kita sama, kepala kita diameternya sama, bumi yang kita tempati sama. Kenapa kita kok lambat sampai tahun 2020 masih sangat minim, ada tetapi tidak secara maksimal kita dokumentasikan, kita data. Banyak pengetahuan orang-orang tua kita, banyak sekali anak-anak muda kita yang mengetahui tetapi tidak tertulis. Ya, kita ini berupa secara khusus tim kita berupaya untuk mendokumentasikan, mengabadikan. Dan setelah kita abadikan, ya kita udah meninggalkan dunia ini, nanti anak cucu kita mengenang kita. Itu. Dan seterusnya juga kita juga menjaga isu-isu yang sekarang berkembang, ya, untuk politik aneksasi, politik untuk menjatuhkan, politik memusnahkan, ada untuk salah satu banyak yang dikondisikan suku-suku. Ada contoh beberapa suku yang dikondisikan dihilangkan, bukan hilang sendiri tapi dihilangkan, dibuat punah. Kita mau berupaya menjaga dari kepunahan, karena salah satu untuk memusnahkan orang itu hilangkan sejarahnya, hilangkan asal usulnya, hilangkan bahasanya, itu hilanglah orang itu. Kalau tanpa sejarah bagaimana kita tahu? Tanpa asal usul bagaimana tahu? Inilah sejarah-sejarah mengapa kita susah-susah kembali ke masa-masa yang lalu. Kita nyelidiki, turun di lapangan, cari, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan lagi keluar. Kita ini masuk sampai ke situs-situs, kita cari, kita selidiki, cari orang-orang tua, cari dokumentasi. Tidak dapat orang tua, cari bagaimana cara para indigo kita, cari bagaimana cara kita untuk mendapatkan sejarah itu. Bermacam upaya kita upayakan untuk bagaimana Dayak kuat, Dayak abadi, Dayak tetap eksis di muka bumi ini. Dan